Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur tak pernah berhenti kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah memudahkan kita berkumpul di majelis ilmu di saat-saat jam dan cuacanya enak, beristirahat di rumah sambil ngopi, sambil mungkin nonton TV Tapi Allah inginkan kita hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita di majelis semacam ini menjadi sinyal Allah ingin kebaikan kepada kita. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa wong yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka wong itu akan dipahamkan urusan agamanya. Bagaimana cara memahami urusan agama? Salah satunya hadir majlis. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina wa qudwatina Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, kita akan kirimkan doa untuk salah satu ulama yang sangat karismatik di Indonesia yang baru saja wafat pada hari ini, Kiai Haji Thaifur Mawardi. Salah satu keistimewaan beliau yang kami pernah dapat infonya, beliau dikatakan hampir setiap hari bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dulu sangat dekat dengan seorang ulama besar di Mekah, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita betul-betul sungguh kehilangan sosok beliau yang menyejukkan, yang kehadirannya menjadi salah satu paku bumi. Sekaligus kita doakan juga buat salah satu jamaah kita. Siapa Pak? Yang tua meninggal itu, yang biasanya Bang Tarmizi. Mungkin sebagian ada yang tahu biasanya duduk di sebelah sini lah beliau, yang biasa bertanya bercerita dulu kalau bertanya. Semoga Allah juga ampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk nama-nama untuk Kiai Haji Thaifur, buat wak kami manggilnya, atau kakek Tirmizi, dan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah tempatkan mereka semua di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tema kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan hubungan kita sesama muslim, sesama saudara seiman, yang ada hak-hak yang harus kita jaga. Pada minggu lalu kita belajari bahwasanya kalau ada dulur kita ngenjuk hadiah kepada kita, jangan ditolak mentah-mentah. Jangan ditolak. Kenapa? Kakek sakit hati.
nanti hatinya jadi sakit. Itu yang kita pelajari pada minggu lalu. Bahkan kalau dilihat dari sisi akidahnya, orang yang datang ke rumah atau datang menemui kita di satu tempat untuk memberi satu hadiah, kita sadar yang menggerakkan dia itu Allah. Yang membawa rizki, menggerakkan dia membawa rizki, memberi hadiah kepada kita itu Allah. Kalau kita tolak, seperti menolak rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin ya, prinsip awalnya. Namun demikian ada kondisi-kondisi tertentu kalau ada orang nunjuk kita hadiah, justru wajib ditolak. Ada saatnya. Kapan? Di antaranya kalau wong ini dikenal sumber penghasilannya galonya haram, tolak. Atau niatnya nyogok, nunjuk hadiah tapi niatnya menyogok, ini juga haram. Atau misalnya juga orang ini terkenal sebagai orang zalim, sombong, merajalela, suka ngambil nyerobot tanah uang misalnya, dikenal, tahu-tahu dia sedekah dengan kita, tolak ya. Tapi wong-wong kita sesama muslim ini ada yang ngenjuk, walaupun sederhana pemberiannya diterima. Nah, itu yang kita pelajari ya, kurang lebih pada minggu lalu. Hari ini mungkin bagian terakhir ya, terkait hubungan kita sesama sedulur. Wahdhar an tad'u ala nafsika aw ala waladika aw ala malika aw ala ahadin minal muslimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Hati-hati jangan mendoakan keburukan, melaknat diri dewe, anaknya, hartanya, atau siapapun dari kaum muslimin. Jangan sampai keluar dari lisan kita doa-doa yang buruk kepada diri sendiri misalnya, kepada anak. Biasanya kalau lagi emosi wong tua ya, terceplos, terucap satu doa yang buruk. Kamu ini memang susahnya diatur, tidak bakal sukses kamu. Nah, tidak sukses nian kaki anaknya. Saro hidup kamu, tidak saro nian. Yang paling dikhawatirkan terucap kalimat itu di saat waktu yang mustajab. Ya Allah, lagi ngucap seperti sumpah serapa, doa keburukan, bahkan mungkin laknat, di saat Allah lagi mau mengabulkan doa. Na'udzubillahi min dzalik, terutama kepada anak ya. Bahkan di sini beliau nasihati wa in zalamaka, dan tidak boleh juga melaknat, mendoakan keburukan kepada seorang muslim walaupun dia menzolimimu ya. Walaupun dia, usahakan semoga dia dapat hidayah, semoga dia dapat ya. Kata Nabi, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin. Ini kata Nabi, jangan doakan keburukan ya. Walaupun kadang-kadang ucapan itu tidak sengaja, ucapan itu tidak sengaja. Kata Nabi, ada seseorang yang berucap dengan ucapan dari kemurkaan Allah, la yulqi laha bal, dia tidak sengaja, tidak serius mengucapkannya, tapi Allah kabulkan. Misalnya, sempitnya hidup inilah, nah sempitnya hidupnya. Jadi yang keluar dari mulut orang muslim ini, hati-hati bisa jadi doa. Yang pernah Ustaz ceritakan dan selalu Ustaz sampaikan kepada jamaah haji umrah, apalagi di tempat-tempat yang mustajab itu. Ada jamaah, dan ini sering terjadi, ada jamaah baru nyampe di tanah suci, kita bawa ke hotel, istirahat denget, langsung makan. Makan, ya makanan wong sana. Rasanya itu kalau boleh dipersentasekan 50 lah, 50%nya rasa kita kurang kuat rasanya, walaupun bentuknya cak makanan kita, sambal ini, tapi pas dimakan memang rasanya itu tidak kuat.
Nah, ada jamaah kita ngucap misalnya, makanan sini kate rasonyo. Ngucap dia. Sepanjang umrah pak sampai balik kate raso. Sampai ada yang kami transit di Jakarta pas balik duduk lemas nih badannya memang agak kurang. Ayo Ustaz, pokoknya kaget kalau aku sampai Palembang seminggu aku nak makan nasi padang katanya. Kenapa bang? Nasi padang seminggu gitu. Lah aku bayangkan Ustaz, dari awal umrah aku tidak makan nasi Ustaz. Loh, kenapa? Aku cuma makan apa dia tuh apel, paling sedikit bawa Indomie dari Indonesia, itu bayi makanan aku. Aku ingat betul mamang ini ketika makan itu yang diucapkannya. Ketika dia makan, dia ngucap, makanan sini katanya raso. Itu hati-hati ngucap-ngucap yang saya itu jangan biasa. Kalimat-kalimat itu harus terukur, harus terkontrol. Kalau sudah terucap langsung doa balik, ya Allah maaf, astagfirullahaladzim. Misalnya kita lagi belajar mengontrol ucapan, tarik lagi, jangan sampai mendoakan keburukan. Ya, ada orang lagi tawaf, namanya tawaf pak, bejibun berdesak-desakan, mau ya nyium bau keringat wong. Ada yang ngucap alangkah bau badan wong ini. Wong lagi sibuk berzikir, lagi fokus. Ya kita juga merasakan bau badan orang ketika lagi umrah, ada terasa. Tapi ya sudah, namanya lagi ibadah, kita nak lebih fokus ibadah. Dia karena tidak biasa jaga mulut tadi, terucap kata dia, bau ni badan wong ini sebelahnya. Sampai balik ke hotel pak masih bau hidungnya. Berhari-hari, Ustaz, alangkah bau juga. Rasa kelah kan. Hati-hati. Nah, ini pesan Nabi Muhammad SAW. Baik, pesan yang berikutnya, wa iyyaka an tu'dhiya musliman aw tasubbahu bighairi haqq. Jangan sekali-kali nyakiti wong muslim, apalagi mencaci waki wong muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man adha musliman faqad adhani. Barang siapa yang menyakiti orang muslim, sungguh telah menyakiti aku. Telah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adhani faqad adha Allah. Dan barang siapa yang menyakiti aku, sungguh ia telah melawan Allah, telah menyakiti Allah dalam tanda kutip. Hati-hati nih yang bertetangga, yang berkawan sesama, jangan sekali-kali nyakiti wong, mencaci maki wong. Dalam riwayat yang lain, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Caci maki orang yang beriman itu kefasikan, dan memerangi orang yang beriman itu kekufuran. Sekarang caci maki itulah biasa nih Pak. Di tengah kehidupan kita caci maki. Apalagi netizen tuh, ya Allah. Hati-hati nih. Agak geser sini Pak. Ilham sini. Biar baca. Miring sebelah pesawat kita nih. Iya. Untunglah ada Kak Erwin Siko, jadi agak imbang dikit. Yang berikutnya, wahdhar an tal'ana musliman aw bahimatan aw jamadan aw syakhsan bi'ainih wa in kana kafiran. Jangan sekali-kali melaknat orang yang beriman, orang muslim. Bahkan jangan melaknat hewan. Jangan melaknat hewan. Aw jamadan, yani benda mati, yang dianggap benda mati. Aw syakhsan bi'ainih, atau melaknat orang dengan nyebut namanya nian, walaupun dia orang kafir.
Misalnya, naudzubillah, sering kita kan kalau bukan kita ya, kita mendengar lah ada orang mengatakan dasar misalnya, laknatullah alaih misalnya, macam-macam lah. Tidak boleh, kecuali yang namanya, walaupun dia orang kafir, tidak boleh kita melaknat. Tidak boleh kita melaknat. Pernah saya ceritakan ketika ada satu riwayat orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad tapi dipelintir, yang semestinya assalamu alayka atau assalamu alaikum, tapi dia berkata kepada Nabi Muhammad assalamu alayka. Salam diganti assam. Salam itu kan artinya keselamatan untukmu, digantinya assam. Sam itu kematian. Ya bahasa kasarnya mati kau kurang lebih. Nabi dengar itu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang juga ada di situ, tidak terima suaminya didoakan mati. Ini Nabi Muhammad didoakan mati, dibalasnya assalamu alaikum atau waalaikumsalam, kalian yang mati, kurang lebih cah itu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, jangan. Fa innal mu'min laysa mu'min ya bita'an wala la'an. Muslim itu bukan pelaknat. Orang muslim itu bukan tukang laknat. Itu bukan akhlaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suka melaknat itu bukan ya. Kecuali wong ya boleh kafir itu istilahnya disebut namanya kalau memang dinaskan dalam Al-Quran, Fir'aun misalnya, Abu Lahab. Tapi kalau orang-orang yang kita misalkan naudzubillah, siapalah orang kafir di rumah kita, tetangga kita, siapa yang menyangka di akhir hidupnya jadi orang muslim, kita lah melaknat dia. Tahu-tahu dia taubatan nasuha, diterima Allah. Nah, naudzubillah min. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya kalau kita melaknat seseorang atau melaknat hewan, apalagi melaknat orang muslim ya, itu laknat itu akan terbang ke langit, ditolak di pintu langit, turun ke bumi, dicari wong yang dituju tadi. Kalau tidak layak dilaknat karena Allah sayang dia, itu laknat balik ke wong yang melaknatnya. Jadi begitu terucap kalimat misalkan gara-gara politik misalnya, pokoknya aku laknat yang nyoblos itu, laknatullah alaih, bisa itu doa itu ke langit sampai di langit tertolak, turun ke bumi mencari orang yang ditujunya tadi. Begitu dilihat, menurut Allah ya ini tidak layak untuk dilaknat, balik ke orang yang melaknatnya tadi. Na'udzubillahi min, hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya, wa 'alaika bita'lifi baina qulubil mu'minin. Hendaknya engkau wahai saudaraku sesama muslim berusaha keras untuk bisa menyatukan hati orang muslim. Jangan memecah belah. Wa tahbibi ba'dihim ila ba'dihim bi idharil mahasin wa satril qaba'ih. Dan menanamkan cinta satu sama lain dengan menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Lagi ngobrol misalnya sesama kawan, tahu-tahu kita jengok wong ini rasanya tidak suka sama si fulan misalnya. Padahal kita tahu si fulan yang dia tidak suka ini ada kebaikannya. Anggaplah kesalahan dia, kekhilafan dan sebagainya. Nah, apa tugas kita di situ? Jangan manasi dia, ini bener nih yang kamu sebut tadi, cak itulah wongnya. Malah lebih parah dia tuh, malah lebih parah. Sampaikan apa yang kita tadi. Tapi wong itu luar boleh lah dia tuh. Kita sebutkan kebaikannya. Meski wongnya agak kasar ngomongnya, tapi rajinnya sedekahnya. Tapi bukan kita membenarkan ucapan kasarnya Pak ya, tapi agar membuka pintu hati orang ini bisa nyatu sesama muslim, bukan malah merusak. Kemudian kata beliau, wa 'alaika bi islahi dzati bainihim, dan usaha keraslah kamu untuk mendamaikan sesama saudara muslim yang sedang berseteru, yang sedang ribut.
Fa innal fil islahi fadlan, sesungguhnya dalam mendamaikan saudara sesama saudara itu ada keutamaan melebihi yazidu ala fadlin nafl minas salati was siyam, melebihi dari keutamaan puasa sunnah dan salat sunnah. Apalagi mendamaikan anak sama wong tuonyo. Yo anak sama wong tuonyo. Kita dapat kabar, dapat info terjadi putus silaturahim antara anak sama wong tua, naudzubillah min dzalik. Kita tahu nasihati dia untuk saling meminta maaf, terutama anaknya untuk minta maaf sama wong tuanya. Wal qarib wa qarabatihi, dengan kerabatnya, sama tetangga. Memang ini tugas yang tidak mudah, Pak, mendamaikan orang yang sama-sama sedang ribut itu tidak mudah. Tetapi kalau kita berusaha melakukan itu, yuwaffiqillahu bainahuma. In arada islaha yuwaffiqillahu baina. Kalau ada keinginan kebaikan, insyaallah Allah beri taufik. Ya, Allah berikan petunjuk. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu, maka damaikan antara saudara kalian atau dua saudara yang sedang berseteru. Damaikan, juru damai, ya, juru damai. Yang berikutnya, ya, akan agak banyak jadi saya singkat-singkat saja. Wa iyyaka ifsada dzatil bayyin bin namimati wal ghaibah wa nahwihima mimma yujibu at-tanafur wat tadabur fa inna dzalika 'inda Allah ta'ala 'azim. Jangan sekali-kali merusak persaudaraan sesama muslim. Ini nasihat ingin saya tegaskan pada malam hari ini. Jangan sekali-kali menjadi bagian dari pergerakan atau perbuatan yang memecah belah kaum muslimin. Ini kita lagi di zaman fitnah, Pak. Hati-hati nih. Jangan melok-melok. Wallahi nasahtu li walakum lillahi ta'ala. Ini nasihat betul-betul dari hati yang paling dalam untuk saya pribadi dan kita semua. Kalau ada suatu gerakan, satu perbuatan yang dapat memecah belah persatuan umat Islam khususnya dan termasuk bangsa Indonesia secara umum, jangan melok-melok. Betul, Pak, jangan melok-melok. Jangan sampai memecah belah. Beliau lebih khususkan, ya, lebih khususkan lagi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan jangan sampai menjadi penyebar namimah namanya, Pak. Apa namanya, Pak? Namimah. Namimah itu apa sih? Ngomong ke sana, ya, ke satu tempat atau ke seseorang untuk benci orang. Nanti buka majelis di sana atau buka pertemuan di sana untuk benci si orang. Ya. Amman namimah fahiya an tanqula kalama insanin li insanin taqsidu bidzalika al-ifsad bainahuma. Ya, adapun memecah belah ada dua caranya yang beliau sebut di sini. Yang satu dengan namimah. Namimah itu apa? Menyampaikan satu kalam, satu ucapan agar uangnya ribut. Datang dia ke sana, aku kemarin ngobrol sama wong itu. Dia ngomong katanya kamu maling ya? Kamu, siapa yang ngomong? Aku tidak maling. Orang ajar nih dia ngomongnya aku cak itu, misalnya. Dah, kaget. Besoknya dia nemui wong yang tadi. Kawan kamu yang itu, katanya kamu ini apa namanya? Pernah minum sabu apa? Siapa yang ngomong? Dia. Akhirnya dua orang ini ribut. Ini wong yang cak ini, Pak, yang naudzubillah yang keliling menyebarkan satu fitnah, biar dua ini ribut, namanya namimah. Uangnya disebut namam. Uangnya disebut dengan namam. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata namam.
tidak akan masuk surga seorang namam yang suka menyebarkan fitnah satu sama lain, biar saling ribut, adu domba. Apa kata Nabi? Abghadukum ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah, al-masya'un, orang yang keliling-keliling, bainal ahibbah, di antara para saudara-saudara yang dicintai, bin namimah, dengan namimah tadi, al-mufarriquna bainal ikhwan, untuk merusak, memecah belah antara saudara. Di Indonesia ini lagi ada gerakan menamakan dirinya PWI, Persatuan Pembela Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, LS. Kemana ceramah, menyebarkan fitnah atau kebencian agar kita ini benci dengan para habaib. Luar biasa dengan cara-cara yang sangat kotor, caci maki nggak berhenti lah. Barusan tadi Ustadz lihat video deklarasi ustadz-ustadz di Palembang. Ada Ustadz Kemas Ali mengumumkan, kami para asatidz di Palembang tidak menerima kehadiran PWI di Palembang. Karena kita ini sudah damai di Palembang, sudah adem ayem. Antara Habib sama Kiai sama Ustadz kita nyatu. Ya, kalau ada Ustadz yang kurang baik, ya oknum. Ada Habib yang kurang baik, ya oknum. Tapi kita persatuan, kita zero konflik. Kita ini alhamdulillah bersyukur hidup di Palembang, Darussalam, tempatnya damai. Hidup tentram, damai, bersolawat bareng, ngaji bareng, bermajlis bareng. Diumumkan itu tadi oleh asatidz kita di Palembang. Di video itu di-share di salah satu media online. Ustadz lihat komentarnya, Pak. La haula wala, nyakitkan hati. Dasar jongos ulama, jongos orang Yaman. Dasar mukibin. Mukibin itu julukan orang yang cinta habaib. Dasar mukibin antek Yaman, Yahudi. Dasar biadab, dasar penjilat, dasar Allahu akbar. Itu akhlaknya Wali Songo. La kalla. Jauh. Wallahi kalau Wali Songo itu dikasih Allah hidup lagi, sedih dengan orang yang pakai namanya. Woi, kalimatnya apa? Kasarnya. Demi Allah, jauh dari akhlaknya Wali Songo, apalagi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, andai pun Pak ya, ada di majelis kita ini, saya tidak memaksa yang kami sampaikan, Pak ya. Bapak tidak percaya misalkan Habib itu keturunan Nabi, tidak apa-apa, tidak dosa bapak-bapak. Tapi benci wong, caci maki wong, ngusir wong, menghina orang, itu bukan akhlak Nabi Muhammad. Apapun alasan, apapun, lihat ini Pak. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang ceramah ke sana, nyebarkan fitnah biar benci. Bapak lihat itu bagaimana ceramahnya Abbas, bagaimana ceramahnya Imaduddin. Luar biasa Pak, bagaimana menyebarkan fitnah, keributan, akhirnya sesama kita. Wahai saudara-saudaraku yang sudah terpapar dengan pendapatnya Imaduddin, ini saya nasihat lillah, andaikan ini sampai, ini nasihat lillah. Kita sama-sama muslim, jangan saling caci maki, jangan saling benci. Musuh-musuh kita bertepuk tangan melihat kita beribut. Kalaupun tidak percaya Habib keturunan Nabi, tidak apa-apa, itu hak masing-masing, hak masing-masing, ya, hak masing-masing. Tapi menggeruduk, membubarkan sampai beribut, bawa pedang, bawa kayu untuk mukuli dulu sesama muslim, itu bukan akhlaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hadiri majlis, siapapun majlisnya, entah itu bahkan dari kalangan habaib sekalipun.
dari kalangan ulama sekalipun, kalau isinya membuat kita benci dengan sesama muslim, jauhkanlah, sibukkanlah diri kita dengan yang memperbanyak bekal akhirat kita. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang keliling-keliling, al-masya'un bin namimah, yang keliling ke majlis sana ngomongin fitnah sana, yang seperti yang dilakukan oleh Imaduddin dengan Abbas. Ya. Saya berat mau mengatakan kiai, terlalu mahal harga nama kiai disematkan kepada orang yang semacam itu. Ini karena dia sudah mujaharah. Andaikan dia sembunyi-sembunyi kami hormati, tapi kalau sudah mujaharah, sudah nampakkan, layak untuk kami sebut namanya. Ya, iyyakum, hati-hati, jangan terpengaruh. Cukuplah di Palembang ini Pak. Alhamdulillah saya juga sangat bersyukur sama Allah Subhanahu. Tidak pernah terbesit dalam benak saya tinggal di Palembang Pak. Tapi sekarang saya bersyukur, alhamdulillah. Allah gerakkan kami ke satu wilayah, wong muslimnya damai, wong muslimnya tidak senang ribut, wong muslimnya suka bersatu. Insya Allah sesama kita Pak, sesama kita damai Pak, sesama majelis damai Pak. Ya. Ada perbedaan satu, biasa manusia Pak, namanya beda pendapat, ya, beda politik bahkan, biasa dia. Ya. Sekali lagi hati-hati nian, abghadukum ilallah, orang yang paling dibenci Allah, al-masya'una bainal ahibbah, orang yang keliling memecah belah antara saudara dengan namimahnya, al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memecah belah antara saudara sesama muslim, sesama saudara sebangsa setanah air. Kemudian memecah belah dengan apa? Dengan ghibah. Ya, ghibah, apa itu yang dimaksud ghibah? An tadhkura insanan fi ghibatihi bima yakrahuhu law kana hadiran taqsidu bidzalika tanqisahu. Ya, ini menyebutkan aib orang lah, kurang lebih. Kita tahu nih si fulan punya aib, tapi kita bicarakan aibnya di satu majelis, ngomong di si fulan itu pelitnya, ya nauzubillah min zalik, ya, setan tidak bisa cak dia misalnya. Dan lain sebagainya, tidak boleh. Kata Nabi, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Ya, setiap muslim di atas yang muslim yang lain haram, hartanya, darahnya, nyawanya, hartanya dan harga dirinya. Jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, wa iyyaka wadh-dhulma, jangan sekali-kali berbuat zalim, fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah, karena itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Bapak Ibu, jangan sampai zalim sama orang, jangan sampai ngambil hak orang. Kemarin saya lihat video, ya Allah, ada tetangganya beli mobil baru, dia tidak senang, ngumpulkan tai ayam, dilemparkannya di kaca-kaca. Alangkah nemennya. Tapi ada, aku kira cuma di film Indosiar, ada rumahnya di alam nyata ini. Jangan zalim sama saudaranya. Meski kita diberikan kelebihan Allah, mungkin badan yang gagah, yang kekar, jangan mereman, jangan malah iwa, jangan ngambil hak orang. Bahkan sering kami sampaikan, kalau posisinya sangat sulit, kondisinya sulit, pilihannya cuma dua, kita jadi orang zalim atau menjadi orang yang dizalimi, sabarlah untuk menjadi orang yang dizalimi. Lebih baik daripada kita berposisi sebagai orang yang zalim. Ribut kakak beradik, jatah waris, salah satu keluarganya minta jatah lebih besar dengan segala alasan dan alibinya.
didamaikan tidak bisa, dijelaskan dengan baik-baik tidak bisa, melibatkan ustaz di kampungnya tidak selesai juga, ya sudah, ambillah, tidak apa-apa. Lebih baik jatah kita diambil ketimbang kita yang ribut dengan tetangga jatah batas apa dia tanah, bersikeras tetangga, ini batas tanah aku, ini buktinya, kita juga punya bukti, didamaikan sudah, libatkan RT sudah, tidak galak ngalah, minta ya sudah, ngalah baik, tidak apa-apa, diambil tanah kita semeter, ambillah ya. Kenapa? Kata Nabi, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, manil muflis min ummati, siapa orang yang paling bangkrut, paling merugi di hari kiamat? Para sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata' ya Rasulullah. Orang yang bangkrut, kata para sahabat, orang yang tidak punya duit, tidak punya permata. Kata Nabi, bukan. Orang yang merugi di hari kiamat adalah man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsirah wa ya'ti wa qad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atihi thumma yuqdhafu bihi fin nar. Orang yang paling rugi itu, Pak, kata Nabi Muhammad, yang bangkrut adalah orang yang di dunianya Masya Allah rajin sholat, tiap malam dia ibadah, haji mungkin berkali-kali, umrah berkali-kali, zakat tiap tahun dia bayar, ibadahnya banyak lah. Oh, dia bawa pahalanya itu besar sekali di akhirat nanti. Capek dia bangun malam, capek dia ngumpulkan duit, semuanya di situ untuk ibadah. Sampai di akhirat dikira pahala yang besar itu untuk dia. Rupanya setelah dicek-cek wong ini yang rajin sholat pahalanya banyak tadi, rupanya pernah ngambil tanah tanggonya semeter. Oh, pernah nyuap ngambil hak dulurnya di hak warisnya. Oh, pernah maling. Oh, pernah mencaci maki si fulan. Oh, pernah gibahi si fulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, pindahkan pahala dia ini kepada orang-orang yang dizaliminya. Nah, dipindahkan. Rupanya dia selama ini berusaha ibadah bukan untuk dia, Pak, untuk bangkrut dah, Pak, bang. Bahkan kata Nabi, kalau sudah dipindahkan semua dan tanggungannya belum selesai, rupanya banyak yang dizalimi ini, Pak. Mafia rupanya dulu, tapi rajin ibadah. Sudah dibagikan semua pahalanya habis. Nah, manalah habis ini? Kata Allah, sekarang karena dia sudah nggak punya lagi untuk ngebayar tanggungan dosa dia, dosa-dosa orang yang dizalimi itu pindahkan ke catatan amal dosa dia. Nah, ya Allah lah, pahalanya diambil, sekarang nanggung dosanya Allah. Rugi nggak, Pak? Setelah itu apa kata Nabi Muhammad SAW? Thumma yuqdhafu bihi finnar. Kemudian dilemparkan orang itu ke neraka. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai zalim sama orang. Jangan pernah fitnah orang, ya. Jangan sampai fitnah orang, gibahi orang. Kalau sudah terlanjur gimana, Ustaz? Sudah terlanjur, Ustaz, namanya manusia. Aku pernah khilaf. Sekarang kerja keraslah, berusahalah untuk meminta maaf. Kalau pernah menfitnah orang, sampai gara-gara fitnah kita dia dipecat misalnya, gara-gara fitnah kita dia diusir dari kampung, gara-gara fitnah kita dia dikucilkan di kampungnya, minta maaf. Perbaiki lagi nama baiknya, balikkan. Kalau pernah ngambil hak wong, jarang yang tersinggung di majelis ini kalau ngambil hak wong. Yang paling kesinggung tuh makan pempek limong aku 3. Banyak kesinggung saya sini. Kenal kalau itu pun termasuk yang wajib dikembalikan. Ustaz, saya sudah berusaha, Ustaz, mencari wongnya, tidak ketemu, sedekahkan atas nama dia. Atau kalau dosanya bentuknya ucapan, pernah mencaci maki, gara-gara itu dia diusir, akhirnya pergi dari kampung ini, pindah, sampai hari ini nggak tahu di mana alamatnya, dicari nggak tahu. Mana cara menggugurkan dosanya, Ustaz? Kata beliau, fa in ta'azzara 'alaika raddu ba'dil madzalim. Jika kamu kesulitan
untuk mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi tadi, hatta la yumkin bihal, sampai tidak bisa niat, fa'alaika bisidqil laj'i ila Allah, betul-betul kembalilah kepada Allah, mohonlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayah kepada orang yang dizalimi tadi, agar berkenan memberikan maafnya, dan banyak-banyaklah istighfar untuk orang yang kita zalim itu. Ya Allah, aku tidak tahu di mana si fulan yang pernah aku fitnah. Gara-gara ucapanku dulu di masa muda, dia diusir, dia difitnah, dia dikucil sampai dia bercerai suami istri gara-gara omonganku. Ya Allah, tolong maafkan dosa-dosanya, angkat derajatnya ya Allah. Terus Pak, kita doakan dia. Na'udzubillah, kalau ada yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, bentuknya harga diri, bentuknya bukan harta, doakan istighfar dan ampunan kepada orang-orang tersebut. Insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Ya, insya. Yang berikutnya, wa 'alaika bidhabbi 'an dima'il muslimina wa a'radihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa hudurihim. Hendaknya sebagai seorang muslim melindungi saudaranya, hartanya, nyawanya, ya, harga dirinya, ya, khususnya di saat mereka tidak hadir atau bahkan dia hadir. Lagi duduk-duduk, tahu-tahu sekelompok orang itu sedang membicarakan aib si fulan. Bapak Ibu dengar, sebagai haknya orang muslim yang sedang dibicarakan aibnya, Bapak sampaikan, sudahlah Pak, Bu, udah Bu, kita tidak usah lah ngomongin uang, udah. Kita juga punya aib. Kita juga sama-sama punya aib, tidak usah. Dah, kita ngomong yang lain be. Kita ngomong yang bahas yang lain. Nah, menyetop, menghalangi wong membicarakan aib saudaranya, itu tugas seorang muslim. Tugas seorang muslim. Nah, ini semoga kita bisa. Bukan malah manas-manasi, bukan malah bumbui, malah ngompori. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita lakukan itu, Allah juga akan menutupi aib kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tambah membuka, mendukung, Allah juga akan buka aib kita. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, membela saudaranya, Allah akan tutupi aib dia. Ya? Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu, malam hari ini kita dapat pelajaran. Ini yang ngarang Habib Pak. Bapak jangan bayangkan kalau Habib itu, mohon maaf ya, sekedar Habib yang jualan di pasar 16 misalnya, laganya laga wong kita wong Palembang, biarlah itu. Nah, namanya manusia sama baik, enggak juga dia gara-gara jadi Habib kemudian enggak berdosa, enggak. Sama cak kita inilah, makan pempek juga sama. Pempek, ngirup pendang sama. Ini yang mengarang Habib Abdullah bin Alwi. Bahkan tulisan ini Pak, tulisan ini juga dari Habib Abdullah, pengarang kitab ini. Lah ada di Musola Soto rupanya.